Tapi kalau bisa lu gambarkan secara spesifik, sebenarnya si Lamine Yamal nih tipikal anak yang nyaman sama bola gimana sih dia? Kalau misalkan kita boleh tarik ke masa lalu, kita boleh bilang dia tuh tipikal kayak Messi itu masih di nomor 30. Messi nomor 30, nomor punggung ya? Nomor punggung 30. Iya. Di Barca ya, bukan PSG. Oh iya, lagi di PSG 30 juga ya? Iya. Ketika Lamine dikasih kebebasan, dia juga akan ngoper. Iya. Karena dia nggak perlu membuktikan dia hebat. Iya, betul. Seluruh dunia udah tahu dia wonderkid gitu. Jadi menurut gue dengan apa yang diberikan Lamine bersama Hansi Flick, ini kombinasi Barca di era kejayaan akan kembali lagi gitu loh. Menyanggah ada katanya rumor Vinicius dan Mbappe. Vinicius itu bisa buang gengsi dia ngasih bolanya. Iya, penalti kedua ketika rivalnya harus mendapatkan 2 penalti untuk menang, Barcelona dengan mudah menang melawan Girona. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Aduh, Males sebenarnya bahas Barcelona tuh males. kenapa? Soalnya emang nggak begitu suka sama timnya. Tapi ada satu orang nih yang luar biasa banget menurut gua. Siapa? Masih 17 tahun lagi, Lamine Yamal. Lamine Yamal ya. Lamine Yamal. Lamine Yamal outstanding people ya. Luar biasa, Luar itu biasa pemuda ya. itu luar biasa. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal Barca, kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo. Saya adalah host yang memimpin jalannya acara kesayangan rekan-rekan semua. Sebelah saya ada siapa? Nama saya Wayne Dewa. Wayne Dewa. Wayne Rooney waktu versi ngelatih ya. Nama Facebook gua. Ngelatih Derby County ya. Enggak dong. Zaman prime dia dong. Emang dia pernah melatih, nggak pernah gua anggap soalnya. Saking busuknya ya. Iya. Iya. Busuknya. Ya. Di seberang siapa nih Mas? Nando O2. Ois, ini dia masa kejayaan. Nando O2, masa kejayaan Arsenal. Kita bahas Liga Petani aja dulu. Kita bahas Liga Petani dulu ya. Ya tukang panennya 2 doang lah, kalau nggak Barcelona ya 3 lah, Real nyelip Madrid. dikit-dikit lah. Atletico ya tipis-tipis ya. Cuman ya itu tadi kan sebenarnya udah capek di sini ya ngomongin gimana ajaibnya Hansi Flick dengan sentuhannya tiba-tiba. Ibaratnya gini, fans Barcelona tuh udah bilang akhirnya bisa tinggal tidur nonton Barca pasti menang gitu. Kalau musim lalu kan nggak bisa, mau ditinggal tidur mau ditontonin tetap aja susah menang. Cuman musim ini berhasil menang lawan Girona ya. Girona memang bukan Girona yang musim lalu ya, udah kehilangan begitu banyak pemain, Savinho, Dovbyk dan lain sebagainya gitu. Cuman still Girona gua rasa masih ada sentuhan-sentuhan musim lalu. Cuman sekarang 4-1. Lu ngelihat superstar Spanyol gimana dia? Yang cetak 2 gol, Lamine Yamal. Diacak-acak kayaknya liga itu. Acak-acak. Sama Lamine Yamal. Diacak-acak, nggak tahu deh kalau udah ketemu Carval kan. Oh Kita nggak tahu. iya tuh. Bener lagi setuju Kita gua. nggak tahu belum kan. Tapi emang untuk match keberapa ini? 4 ya? 4 ya? Game week 4. Selama 4 atau 5? 5. Jornada 5. Berarti selama 5 match ini dia ngacak-ngacak banget liga. Sapu bersih tuh ya. Sapu bersih luar biasa itu orang itu. Gue inget gue umur 17 itu gue lagi di pesantren. Lagi nyantri lo ya. Lagi nyantri. Dia bantai-bantai liga. Anjing ya. SMA itu ya. SMA. Gila dia. Gue umur 17 tuh baru ya berangkat ke pasar segar bikin SIM. Iya kan? Dia udah bantai-bantai, gila tuh orang luar biasa sekali. Tapi dari pergerakannya sendiri, tipikal bermainnya ini udah jelas memudahkan Hansi Flick dong ya kan? Tapi kalau bisa lu gambarkan secara spesifik, sebenarnya si Lamine Yamal nih tipikal anak yang nyaman sama bola gimana sih dia? Kalau misalkan kita boleh tarik ke masa lalu, kita boleh bilang dia tuh tipikal kayak Messi itu masih di nomor 30. Messi nomor 30, nomor punggung ya? Nomor punggung 30. Iya. Di Barca ya, bukan Iya, PSG. Oh iya, lagi di PSG 30 juga ya? Iya. Dia tuh kayak
just give him the ball biar dia do the magic. Iya. Bener, Gue setuju lagi. Ya, kasih aja bolanya. Walaupun itu bertentangan dengan Hansi Flick. Balik lagi, zaman-zaman dia di Munchen. Ada pemain yang outstanding. 11-11. Ini kayak Messi bertentangan dengan Pep ya? Iya. Benar. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita udah punya satu pemain yang sangat luar biasa, kasih bola aja. Dia juga nggak akan maruk kok. Bener, Lamine Yamal nggak maruk kan? Tapi at the end of the day, ketika Messi sama Pep, akhirnya Pep yang melunak kan, Akhirnya Messi dikasih kebebasan. Iya, itu. Dan menurut gue ya, terlepas dari dulu kan Ansu Fati atau siapapun, menurut gue ini yang layak, Lamine Yamal ini yang layak kita beri predikat the next Messi menurut gue ya, karena mengesankan itu gitu. Lu setuju gak, Dev? Ya menurut gue sejauh ini kita nggak tahu cedera. Iya, kita nggak tahu lah, cedera itu bisa ngerubah segalanya ya. Masih terlalu muda. Tapi untuk sejauh ini ya balik lagi, Hansi Flick punya sistem dan gue kata Dewa tuh tepat gitu. Ketika Lamine dikasih kebebasan, dia juga akan ngoper karena dia nggak perlu membuktikan dia hebat. Seluruh dunia udah tahu dia wonderkid gitu. Jadi menurut gue dengan apa yang diberikan Lamine bersama Hansi Flick, ini kombinasi Barca di era kejayaan akan kembali lagi gitu loh. Walaupun untuk musim ini gak tau kenapa ya, feeling gue masih Madrid. Feeling lu masih Madrid? Dengan belasan gol yang udah tercipta di Barcelona ya, tapi kayaknya masih Madrid. Belum waktunya. Nggak tahu, nggak akan ada waktunya atau dia lagi apes-apesnya Madridnya lagi gacor terus kan, kita nggak tahu ya. Tapi emang masih Madrid, walaupun memang mungkin dia di sini yang paling outstanding dia. Iya sih. Soal Lamine Yamal ya, berkali-kali gue tuh bilang kalau ini spesial gitu ya. Si Lamine Yamal ini nggak ibaratnya semua gol yang dia ciptakan itu bukan karena dia egois pengen individualis gitu, tapi karena memang sudah waktunya dia cetak gol gitu. Bolanya datang ke dia. Bolanya datang ke dia, bukan yang dia mengupayakan dipaksa-paksa sendiri gitu. Dan menurut gue ya ini baru tipikal pemain muda dengan kematangan visi yang luar biasa gitu ya. Kematangan emosionalnya udah terbentuk gitu, walaupun usianya masih 17 tahun. 17 tahun. Karena kan ya baru 17 gitu. Iya, bahkan hype-nya mungkin ya, hype-nya itu bisa ngalahin Mbappe. Dulu pas 17 itu dia emang masih di Monaco dan dia itu masih belum starting. Tapi 18 dia udah juara dunia kan. Iya, 18 ya? Iya, dia udah juara dunia, tapi mungkin kalau misalkan walaupun Lamine 16 udah juara Euro ya. Itu dia. Masih Euro, Bos. Euro. Lebih susah Euro atau Piala Dunia nih ngomong-ngomong? Pasti Euro dia ngomong. Karena ke Miking. Enggak. Argumen tolong mulai keluar nih. Euro ini ketemunya pasti negara Eropa. Top semua. Bahkan Italia juga. Dua Piala Dunia kemarin dia nggak qualified. Italia. Tapi juara Euro. Artinya bego aja. Susah banget untuk masuk Piala Dunia dibanding juara Euro. Ya karena dia kan dari tahap kualifikasi, Dari tahap kualifikasi aja dia udah susah. Oh gitu ya. Coba kalau misalkan tim-tim Amerika ketemunya ya Panama, ketemunya Chile, Honduras ya. Tapi juara bertahannya? Juara bertahan Piala Dunia? Argentina. Ya udah. Soalnya kan nggak habis tenaganya di kualifikasi loh. Dan dia itu nggak. Masa habis tenaga, orang kan habis main sama-sama tidur. Kan dia kan dibantu sama wasit. Astaga. Kalau Portugal juara emang nggak dibantu wasit dulu 2016? Enggak. Karena ya bukan karena Ronaldo, karena dibayangin dia cedera aja dia masih nge-cheer up timnya. Itu berarti dia melangkahi pelatih kan? Nggak melangkahi pelatih. Nah sekarang gini, Ten Hag berapa Ballon d'Or-nya? Iya, Ten Hag berapa Ballon d'Or-nya? Apaan itu? Buang-buang Ronaldo. Zolim itu orang. Tapi suka. Sabar mas. Tapi kenapa dulu masih bilang punya Madrid musim ini? Gue nggak tahu ya. Secara permainan Barcelona memukau, luar biasa. Tapi ini kompetisi panjang 38 game. Madrid satu sisi bermain dia harus dibantu penalti, 4 penalti di 5 pertandingan. Iya, betul. Tapi Madrid tahu caranya menang sesimpel itu. Nah. Madrid bener-bener tahu caranya gimana harus ini momen gua harus menang. Kalau kayak kemarin dia harus menang. Kalau enggak dia ketinggalan jauh sama Barca gapnya. Dia menang. Sesimpel itu. Madrid itu selalu ada di momen-momen krusial yang ketika dia harus menang, dia menang. Dia menunjukkan ya. Itu Real Madrid. Lagi clutch momen Ancelotti itu nyata ya. Ya orang bilang golnya penalti 2 kali. Ya mau golnya bunuh diri kayak penalti ya. Dia tetap
Goal is goal gitu ya. Goal is goal gitu. Iya. Penalti itu kan part of the game. Itu maksud gua. Ya, kecuali emang ada beberapa kontroversi calls yang bodoh dari referee, tapi tetap aja dua penalti itu kan emang kesalahan dari lawan dari pihak lawan kan yang dan di VAR jelas kok. Dan di VAR jelas juga. Iya, itu clear ya ibaratnya. Yang pertama emang ada unsur handball. Yang pertama handball juga, yang kedua itu Vinicius luar biasa. Iya lagi. Ya, seperti biasa gitu. Seperti biasa Vinicius bener gue. Vinicius dan Mbappe dan yang menyanggah ada katanya rumor Vinicius dan Mbappe. Vinicius itu bisa buang gengsi dia ngasih bolanya. Iya, penalti kedua udah 2 kali ngasih bola. Iya, Vinicius udah 2 kali ya. Yang Vinicius juga ikut selebrasi kok. Iya. Nah itu spekulasi bodoh kayak gitu. Berarti adem nih Real Madrid adem. Itu kan kemarin Mbappe itu telepon gua. Apa katanya? Aman aja bro Gitu ya. Bro, gua bilang lu bukannya selek sama Vini. Orang Tebet ya, orang Tebet. Kagak, lu aman aja bro. Aman aja bro. Ngopi aja di Madrid. Oh di Madrid. Iya. Bronya bukan bro. Temen Bre. Dia kan umur 25, gua umur 23, beda 2 tahun. Pas gua kelas 1 SMA itu dia udah kelas 3. Jadi abang-abangan ya. Abang-abangan. Dia waktu itu masuk OSIS. Pesantren juga tuh. Pesantren nggak tahu kan? Bapak itu orang ini sebenarnya. Cianjur dia. Orang Ciparaya. Brengsek. Tapi kan Madrid nggak nyetak gol dari open play. Ya. Sinyal bahaya nggak sih? Ya enggak, balik lagi Ando ya. Namanya gol tetap gol. Okay. Penalti itu kan balik lagi, apalagi penalti kedua itu kan dari open play kan. Yeah. Dan ternyata di sini Vinicius dicurangin di dalam kotak. Yeah. Bisa aja itu kalau nggak dicurangin, jadi gol. Dia passing ke tengah, ada orang Mbappe misalkan, jadi gol. Sesimpel ya udah Madrid ya sesimpel ya they know how to win aja gitu. Ya they know how to win ya. Ya berarti ya oke lah. Gua sebenarnya berat sih, cuman masuk akal ngelihat magic momentnya Ancelotti itu selalu ada aja gitu ya. Udah biasa menciptakan keajaiban. Iya, udah biasa membungkam mulut-mulut orang gitu ya Ancelotti. Kayak ibaratnya gini, kalau Barcelona itu mungkin punya Lamine Yamal, di sini dia magician-nya. Tapi Madrid itu semuanya magician. Iya. Kalau misalkan posisinya Madrid ada yang salah satu pemain Madrid dapat treatment kayak Lamine Yamal, pasti yang lainnya nggak terima. Vinicius, misalkan Mbappe kita anggap aja dia dapat treatment yang spesial. Yeah. Mungkin Rodrigo sama Vinicius nggak akan nerima. Mereka itu jadinya sama. Balik lagi di tengahnya pun ada maestronya, Jude Bellingham, Valverde. Iya. Luka Modric yang punya otaknya segala macam. Tchouaméni, Camavinga, semuanya Madrid itu tahu cara menang sebagai tim. Bukan artinya Barcelona enggak ya. Yang gue soroti justru Dani Olmo. Nah itu Dani Olmo ini luar biasa buat dan cedera dia kabarnya. Gimana? Lu ngelihat Barcelona sekitar 1 bulan tanpa Dani Olmo gimana tuh? Menurut gua masih akan menang. Mengurangi daya dobrak ya. Mengurangi potensi gol ya. Mengurangi permainan kombinasi ya. Tapi masih akan tetap menang. Tapi yang gue soroti Dani Olmo ini nyetel banget di Barcelona. Dia itu kan potensinya nggak keluar kan di Leipzig, di Leipzig terus dia ya. Leipzig terus kan. Di Leipzig berapa? Di Spanyol juga baru Euro ini kemarin. Euro ini ketika dia ditaruh di Barcelona ternyata memang baru nih dia perform dan gue nonton Dani Olmo berapa kali. Gue mulai merasa kayak dia salah satu one of my pemain favorit gue. Udah Dani mulai Olmo mau jadi pemain dengan gaya mainnya ya. Gaya mainnya kalau gue jadi pelatih, gue suka nih pemain yang kayak pemain kuncian lu itu dia. Salah satu pemain yang akan gue boyong ke tim gue nih. Gaya mainnya simple, passing, cari ruang, nggak banyak off the ball, banyak ya gaya main nomor 10 lah. Menyenangkan. 10 banget ya, 10 banget ya. Tontonnya menyenangkan. Entertainer sejati lah ya. Dan gak serakah. Iya, gak serakah. Padahal Dani Olmo di Euro kemarin masih banyak coba untuk akselerasi sendiri. Itu kemarin tuh enggak, udah yang ngeblend lah. Ngeblend banget ya. Walaupun memang dia akselerasi itu dia bukan tipikal pemain yang punya speed luar biasa. Iya. Tapi bola nyangkut banget di kakinya. Dia anak futsal ya. Skillful. Emang luar biasa itu orang itu. Mungkin ada salah satu faktor di mana Lamine Yamal ini bisa bersinar. Karena dia tuh nggak memikul
beban kreatif sendirian ya. Luar biasa yang sangat. Dan golnya keren kemarin. Iya. Dia nggak pernah golnya nggak keren sebenarnya. Ya, almost golnya selalu dia punya posisi-posisi andalan dia ya. Always. Iya. Golnya hafalan. Iya. Coba kalau dia main di Liga Inggris di MU aja, wah luar biasa tuh. Nah, lu pengen itu. Ya iyalah daripada Rashford. Mending Bruno apa Olmo? Bruno. Masih Bruno lu. Tapi gimana deh? Kan 1 bulan nih kabarnya 4-5 pekan tanpa Olmo. Barcelona ya let's say kalau Nando bilang tetap bisa bakal menang, cuman nggak akan kreatif, menarik. Ada yang berkurang tapi tetap menang. Lu setuju nggak? Kalau menang mungkin iya ya, mungkin masih bisa. Trennya lagi positif. Trennya lagi positif. Ya. Otomatis kan otomatis kan mental. Ya. Otomatis kan mental pemainnya kan juga ikut ke PAM gitu. Setuju gua. Kita bisa menang tapi balik lagi untuk skema permainannya apakah sama seperti ketika ada Dani Olmo, apalagi pertanyaannya siapa yang bakal ganti Dani Olmo nih. Lu kira-kira berpikir siapa dia? Ada siapa aja sih? Rapinya taruh tengah ya. Fermin. Pedri jadi buat nomor cacing 10. tuh Fermin. Pedri nggak cocok dengan nomor 10. Ya balik kayak Spanyol, di Spanyol kan dia nomor 10. Tapi dia masih cocok tuh ngisi role kayak role Iniesta gitu. Iya, Pedri ya. Memang posisi terbaik dia di 8. Terbaik dia, tapi kalau untuk jadi sementara belum bisa gua. Untuk gantiin Dani Olmo ya. Kalau dibandingin Dani Olmo semateng itu sebenarnya. Udah mateng di Leipzig, dimatengin lagi di Spanyol Euro kemarin, harus ke Barca ternyata lebih mateng lagi. Terus ada meningkat terus ada kekosongan yang harus diisi. Untuk Pedri itu gue nggak tahu sih. Soalnya gue belum dapat kayak nih Pedri bagus banget nih di posisi Dani Olmo nih, belum dapat gue. Walaupun kemarin gol coming from behind-nya keren sih. Ya. Siapa? Pedri. Oh si Pedri, iya. Nah itu ngomong-ngomong gol coming from behind, si Pedri ini kan ngegolin karena passing satu. Orang-orang bilang dia pemain ajaib juga nih, masih muda. Si Marc Casado. Lu ngelihat Marc Casado gimana Ndo? Dia kan jadi pilihan utamanya Hansi Flick sih sampai akhir. Kira-kira fix ngegeser Frankie walaupun dia udah beres dari cederanya. Frankie De Jong menurut gue sampai akhir nggak akan beres. Udah dia sembuh nih, cedera lagi pasti. Iya sih. Udah tipikal lah Frankie itu. Ya? Udah memang harus wayanya pindah. Ya. Memang udah apes di Barca tuh udah jadi apesnya dia aja tuh. Memang udah lu pindah kan. Barca juga nggak mau perpanjang kontrak Frankie kan, gajinya kayak orang gila 600 loh. 600 paling tinggi ya? Paling tinggi di La Liga. Di La Liga. Mbappe aja nggak segitunya. Top Eropa lah, salah satu top Eropa. Mbappe cuma 300. Iya. Sejajar Mbappe ibaratnya ya? 2 kalinya Mbappe. Oh dia 600 ya? Anjing. Menurut gua kan makanya mau dijual, cuma agennya si Frankie nggak mau kan, maunya sampai kontraknya habis, ya ibaratnya mau ngeruk dulu lah. Iya. Ya menurut gue sih kalau dengan performanya si Casado kayak gini, terus ada Gavi, ada Fermin, ada banyak lah ya. Ada Pedri, ada Olmo itu udah komplit banget lini tengahnya. Walaupun Frankie akan tetap jadi pemain bagus menurut gue. Cuma memang di Barca entah latihannya, entah pelatih fisik yang nggak cocok atau gimana, nggak bisa. Memang harus sudah check out aja. Tapi kok Pedri doang gitu doh ya yang bermasalah ya? Maksudnya Frankie doang? Iya, Frankie doang yang bermasalah secara fisik. Mungkin menurut gua nggak cocok aja. Tipe latihannya mungkin ya. Oh ya, I see. Atau dia udah punya trauma. Jadi ya vibe-nya dia perlu suasana baru lah. Iya. Kalau gua nangkepnya pemain Barca itu apalagi yang masih muda ya, mereka itu terlalu overuse. Frankie nggak masih muda lah, 26. Iya, maksudnya untuk yang lain kayak waktu itu Gavi kan juga kena cedera karena overuse juga. Pedri juga. Lamine Yamal kan dia juga sama posisinya kayak Gavi sama Pedri. Apalagi Pedri ya, waktu Pedri. itu tuh yang di Olimpik main, piknik Olimpik. Iya, di Olimpik Euro segala macam dia main. Tapi dengan Hansi Flick sekarang kan udah mulai rotasi kan. Nah iya, gue suka Hansi Flick gitu. Udah menang selalu rotasi dia. Banyak langsung 4 ganti itu. Nggak monoton lah. Anggap aja kita sama Hansi Flick itu nggak pernah main monoton. Ya maestro lah. Ngerti dia ya, cara ngelatih ngerti dia ya. Lu mau tuker tambah Ten Hag? Hansi Flick. Boleh ya. Bukan boleh, untung gede. Menang banyak lu. Barcelona degradasi nanti. Pasport jadi gacor bisa aja kan. Juga dibuang aja. Coutinho aja yang biasa aja di Barca dipinjemin. Jadi bagus ya. Iya, di Munchen ya. Ngegolin ke Barca kan walaupun gini. Iya. Walaupun gini. Padahal seneng banget hatinya anjing. Tim kontol kayak gitu. Tapi lu ngeliat Marc Casado di tengah gimana Deo? Bagus. Demen gua. Suka lu permainan. Suka banget. Tapi balik lagi
penyakit Barca adalah mereka itu selalu overhype terhadap pemain mudanya. Banyak buktinya. Contohnya banyak ya. Contohnya Ansu Fati. Dari zaman Bojan dari zaman Bojan, bener. Iya. Mereka tuh terlalu hype. Kena Messi sekali langsung apa-apa jebret. Wah, ini the next ini. The next Iniesta, the next Xavi, the next Messi. Dani Alves. Itu beda Barca dan Madrid. Ketika Madrid kehilangan Ronaldo, kita nggak punya, Madrid tuh nggak punya omongan ini the next Ronaldo nih. Vinicius. Mbappe. Ini superstar baru, bukan the next Ronaldo. Dan mereka rebuild-nya itu dibilang cepet ya? Iya, Madrid ya? Madrid. Iya. 2019 mereka nggak terlalu compete ya. 2020-nya dia back on top lagi. Ya itulah maksud gua. Emang maestronya Ancelotti di situ sih. Dia datengin Camavinga, manajemen pemainnya canggih. Manajemen pemainnya luar biasa. Dia manajemennya top emang Ancelotti. Bukan modal alis doang itu orang. Bukan modal gini doang ya? Bukan modal apaan gini tuh? Bukan gitu doang ya? Emang gini dong. Oke, kalau gitu kita cukupin dulu aja ya pembahasan soal dua petani ini ya. Dua petani yang akan memanen gelar La Liganya, karena habis ini kita ada pembahasan yang jauh lebih seru. Wah. Jangan lupa saksikan terus obrolan bola anak rental.